banyak orang suka mengklaim dirinya sebagai pembela agama. Mereka tampil di ruang publik membawa kitab suci, mengutip ayat, dan berbicara dengan penuh percaya diri. Tetapi ada satu pertanyaan sederhana yang sering terlupakan. Apakah mereka benar-benar memahami apa yang mereka kutip? Sebuah perdebatan yang mengangkat ayat dari 2 Yohanes 1 ayat 7 justru memperlihatkan masalah yang lebih besar dalam diskursus keagamaan kita hari ini. Ayat itu dengan jelas menyebut bahwa penyesat adalah mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Namun, ketika ayat ini dibawa ke meja diskusi, yang muncul bukanlah argumentasi teologis yang matang, melainkan kebingungan, lompatan logika, bahkan kontradiksi terhadap keyakinannya sendiri. Di titik inilah narasi yang disampaikan oleh Edis TV menjadi menarik. Bukan sekedar membantah, tetapi membongkar inkonsistensi logika lawan debatnya secara langsung di depan publik. Silakan, Ali Abdurrahman. Mau nanya bang. Silakan. Di ayat 2 Yohanes ayat 7. Apa itu? Di situ diceritakan tentang sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah si penyesat atau antikristus. Betul. Jadi yang betul. mengaku Yesus sebagai manusia, datang sebagai manusia itu antikristus katanya bang. Betul. Di 2 Yohanes ayat 7. Baik, saya bukakan. Ya, ini ayat ini itu berbicara mengenai adanya orang-orang gendeng yang tidak percaya Yesus manusia. Ya, Ada. menuhankan Yesus ya bang, Tuhan. Yesus itu Tuhan. Satu-satu kalau bahas Arif. Aduh, gimana sih kamu ini, bisa nggak sih satu-satu? Ya, Saya bukakan dulu. Bentar. Karena ada orang-orang Kristen, oknum ya, sebagian kecil orang-orang Kristen yang tidak percaya Yesus itu manusia. Pokoknya Tuhan. Nah, bukan manusia. Ditanya Tuhan apa nggak ngerti. Nah, saya kasih tunjuk Alkitabnya di 2 Yohanes ya. 2 Yohanes ayat 7. Oke, 2 Yohanes Jadi ayat. sebenarnya banyak yang mau dibahas bang, siapa penyesat itu, terus Saya balik siapa dulu yang kamera mengaku saya. Kristus sebagai Ya, atau saya sebagai balik dulu manusia. kamera saya. 2 Yohanes pasal yang keberapa? 2 Yohanes berapa? Yang pasal ke-7. Oke, 2 Yohanes pasal yang ke-7. 2 Yohanes pasal yang ke-7. Aduh. Sorry, aplikasi baru ini belum aplikasi baru 2 Yohanes pasal yang ke-7. Kalau saya tunjukkan di sini bang. Boleh, coba balikan saja. Ini mana sih buka Yohanes pasalnya kok jadi pasal? Nah ini bang, 2 Yohanes pasal 7 ya bang. Ini gimana sih, ke sini malah 3 Yohanes, ke sini malah. Scroll ke bawah bang, scroll ke bawah. Oke lah, sebentar, ini gimana cara munculin pasal-pasalnya ini kok? Sorry, aplikasi baru, saya belum ngerti cara munculin Nah pasal-pasal. ini bang, Oke, sebab banyak coba penyesat naikin ke atas telah dulu, ke muncul. atas. 2 Yohanes, Ke atas mana? enggak, nama atasnya itu, atasnya. 2 Yohanes, nah 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1, kamu bilang 2 pasal 7, barusan nggak muncul. Sebentar. 2 Yohanes pasal yang ke-1. Pasal ke berapa? Yang ke-7. Pasal 7, Ini kan? pasal 1 ayat 7. Aduh, ayat yang ke-7. Pasalnya pasal 1. Gimana sih? Oh iya bang. Nih. Oke, pasalnya masih pasal 1. Nih loh, 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7. Oh iya. Saya kurang ini bang, kurang detail. Oke, saya bacakan ya. Gimana itu bang? Oke, pakai itu aja dibirukan. Coba di bold biru. Hah? Di bold biru tadi, balikin di bold warna biru.
Oke. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Betul ayat itu. Ada orang-orang yang tidak mengakui Yesus manusia. Contohnya siapa? Contohnya Malikil lah itu. Ya, Anda dulu ini Bang, saya nggak ke orang lain dulu. Kalau saya itu betul Yesus datang sebagai manusia. Saya belum balikin kamera saya. Nah ini ya. Contoh-contoh orang yang menolak Yesus sebagai manusia itu, contohnya Rudi Iskariot. Nah itu Yesus bukan manusia itu kalau percaya. Tanya aja kalau nggak percaya. Rudi Iskariot itu tidak mengaku Yesus manusia. Terus apa lagi? Malikil. Apa lagi? Begini Apa Bang, lagi? Yesus itu Tuhan bukan Bang. PC the King. Pokoknya Yesus bukan manusia pokoknya, bukan. Saya tahu itu Bang, saya tidak tanya, saya mau tanya ke Bang Itu ini. makanya saya bilang itu apologet yang dikarbit, belum matang pada waktunya, tapi dikarbitin. Begitu. Makanya agak-agak males diskusi sama orang gitu. Alkitab nggak pernah dibaca sampai kelar gitu. Mau berapologet, susah. Oke, kalau gitu saya mau tanya dulu yang siapa Apa? si penyesat ini Bang? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini Si siapa? penyesat-penyesat itu adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah manusia. Nah, itu Paulus kan Bang di kitab Anda. Di ayat tentang kisah Siapa? Paulus gimana sih kamu ini? 2 ayat 21. Itu bukan Paulus, Peang. Bentar saya kasih lihatkan ya Bang. Kok jadi lari ke Paulus gimana? Ya, soalnya Anda ini sebenarnya Bang Edi, kalau saya baca di kitab Anda itu pengikut Paulus bukan Yesus kalau saya baca dari kitab Anda sendiri. Lari ke sana kemari. Gini loh, kamu kan bertanya kepada saya tentang ayat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa ada penyesat-penyesat yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Ada itu namanya sebuah paham yang disebut paham gnostik. Jadi Yesus itu nampaknya dia seperti manusia padahal dia bukan manusia gitu. Dia meyakini bahwa Yesus itu seperti makhluk kayak macam hologram gitu, bukan manusia. Tahu Saya maksudnya? juga baca Bang Edi tentang di kitab Anda itu juga terkandung tentang paham-paham Helenisme, dewa-dewa. Satu-satu lah bahas dulu, Alif. Satu-satu kelarin dulu. Sebenarnya agama Anda itu yang mengajarkan paham gnostik. Coba saya kasih tunjuk. Di mana paham gnostik di dalam ajaran Anda? Isa disalib nggak? Apa? Isa disalib. Disalib nggak Isa? Kalau keyakinan Muslim tidak disalib, dia diselamatkan. Ada yang disalib nggak? Yang disalib itu Yesus palsu yang diserupakan. Itu paham gnostik itu. Gnostik itu. Bukankah Jadi, Yesus, Bang, saya sebentar, pernah baca Yesus tenang dulu. bisa menyerupakan Tenang mukanya. dulu Alif, tenang Alif. Gini, Bang, mukjizat. begini, coba dengerin saya dulu. Orang-orang melihat yang disalib itu siapa? Yang dilihat mata orang itu Isa nggak? Ya, orang yang diserupakan tapi Oke. intinya dia bukan dia. Tenang dulu. Tapi Esensinya orang bukan lihatnya dia. Isa kan? Benar, karena diserupakan kan mirip. Padahal dia bukan Isa kan? Bukan. Oke. Berarti dia itu siapa? Ya, yang menurut yang pernah saya baca itu Yudas Iskariot, Bang. Saya baca Yudas. Quranmu nggak ada Yudas Iskariot. Kau nanti gue Yudas, lempar Bang. kayak gelas ini kamu. Alif. Dan juga Bang kematiannya. Sebentar, Ada tenang dulu dua- Alif. Kamu kalau ditanya langsung boleh. Gini. Orang-orang berusaha menangkap Isa. Ya, dengan murid-muridnya. Oke. Terus kemudian ditangkap lah.
Dilihat yang ditangkap ini sosok Isa kan? Ya, Kemudian disalibkan kan? ya terus Oke, pertanyaan saya, sejak kapan mukanya Isa dipinjam sama dia? Anda pernah baca nggak bang? Sebentar, jawab dulu. Sebentar dulu. Yesus bisa Sejak menyumpahkan kapan? mukanya. Sebentar. Sejak kapan Isa minjemin mukanya kepada orang? Silakan, jawab. Jawab. Ya sejak mau disalib bang. Oke, berarti Isa ngelepas mukanya terus mukanya dikasih ke orang. Tidak, saya Terus pernah baca gimana? itu. Coba jelasin secara logis coba. Gimana? Ya saya tidak tahu banyak prosesnya, jelasnya diserupakan. Kerjanya nggak tahu aja. Oke, saya terusin. Sebentar, saya Ada terusin. kitab Anda juga. Tenang, Yesus saya terusin pernah dulu. Sebentar. mempunyai mukjizat. Saya terusin dulu. Makan wajahnya. Saya terusin dulu. Ada itu Dengarkan, bang. dengarkan. Saya terusin dulu. Lalu, ketika itu terjadi, orang-orang yang melihat itu tertipu nggak? Tertipu. Siapa yang menipu? Yang menipu ya Tuhan menipu orang-orang kafir. Tuhanmu maha penipu. Nah, Betul. juga, saya pernah baca Berarti juga di Tuhanmu Bible, maha ada penipu, Tuhan betul. menipu juga. Iya, Tenang, betul. tenang. Tuhanmu maha penipu, betul. Ya orang-orang kafir yang ditipu. Oke, baik. Berarti Tuhanmu maha penipu. Enggak, Anda nih jangan Loh, keluar dari konteks bang. Siapa dulu yang ditipu? Dia ngomong penipu, saya yang disalahin. Ya, saya kembali ke Oke, pembahasan aja bang. kalau Tentang ada penjelasan sebentar, ini, Bang. kalau ada orang yang bukan Isa, lalu dibuat mukanya menjadi Isa, akhirnya dia digebukin dan disalib, berarti zolim tidak? Berarti zolim maksudnya gimana? Oke, ada orang dia bukan Isa, lagi nyantai-nyantai. Bayangin dia lagi nyantai-nyantai nih. Bayangin, lagi ngipas-ngipas, lagi barbekyuan. Yudas kan zolim bang. Sebentar dulu, sebentar. Dia lagi ngipas-ngipas. Enggak dia lagi. Nah, tiba-tiba didatengin. Tangkap orang ini, tangkap. Memberikan informasi. Dia lagi memberikan informasi bang. Sebentar, satu tenang dulu. Berarti orang tersebut yang bukan Isa, lalu dirubah wajahnya menjadi Isa, sehingga dia ditangkap dan disalib. Berarti apes nggak nasib orang itu? Ya itu hasil dari perbuatannya bang. Dia diserupakan karena dia membangkang dengan. Oke, tunjukkan ayatnya. tubuhnya. Tunjukkan ayatnya. Kenapa tentang Yudas dibisiki iblis? Iya, tunjukkan ayatnya di mana? Sebenarnya bukan saya mau membahas ini bang, saya belum siapkan ayatnya. Yang saya siapkan ini tentang penyesal. Tunjukkan, saya sudah 100 kali baca kitabmu, nggak ada di situ Yudas. Kalau di Al-Quran tidak ada bang, secara eksplisit disebutkan Yudas. Kitab sucimu apa? Al-Quran, di Al-Quran itu Oke. cuma diceritakan tentang Kenapa diserupakan. kitab sucimu ke Quran kok kau larinya ke Alkitab? Gimana sih? Kitab sucimu adalah Quran yang menceritakan yang wajahnya diserupakan Quran. Tetapi kenapa kamu ngambil rujukannya kepada Alkitab? Ya, itu tafsir orang ulama bang. Memang kamu tiada lain, tiada bukan adalah orang-orang yang Boleh nekat. juga kematiannya. Ada dua metode Dan bang. tiadalah kamu itu selain daripada orang yang ikut-ikutan saja. Saya kembali ke pembahasan yang awal bang, Sebentar, tentang siapa. si menurut penyesal Anda, yang sebentar, seluruh menurut dunia Anda ini. Quran itu lengkap nggak? Quran itu sempurna. Ah, kalau sempurna, kenapa Anda perlu kitab orang lain? Maksudnya kitab orang lain. Anda membuka Yudas. Yudas itu kan adanya di kitab orang lain, bukan di dalam kitabmu. Ada nggak Yudas Ya dalam Quran? benar. Ada nggak Yudas dalam Ya. Quranmu? Ya itu kan penafsiran orang bang, ulama. Oke, gimana? Metode apa yang digunakan untuk menafsir? Oh, saya kurang tahu bang, saya cuman Ya nyolong kitab kami.
Kalau dibilang nyolong kitab kami, kalian ngomongnya nggak ngaku. Ini loh, kitab kalian itu loh. Bahkan di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, itu ada itu. Mengutip-ngutip kitabnya orang Kristen. Nah, salahnya di mana, Bang? Orang Salahnya kalau mensumpahkan ditanggepin Yudas itu gini, salahnya ketika saya tanggepin jangan ngamuk gitu loh. Itu salahnya. Enggak, saya tidak ngamuk. Saya tidak ngamuk. Teman-temanmu itu halal doramu dan Tidak pembahasan lagi, Bang. Saya kembali lagi ke pembahasan, Bang. Ini kan gimana Anda itu coba saya tunjukkan. Ini siapa, Bang? Saya kembali ke pembahasan, Bang. Karena Masalahnya itu kalian ditanggapin tuh ngamuk. Itu masalahnya. Masa ditanggapin ngamuk? Masa ditanggapin ngamuk? Nih, saya tunjukin kalian ngamuk-ngamuk nih. Kalian ini yang ngamuk-ngamuk, orang ditanggapin malah ngamuk. Dengerin nih, coba nih, Anda dengar nih. Contoh. Ketika kalian saya tanggepin, namanya juga manusia, Bang. nih, lapor polisi nih, sebentar. Nih lapor polisi, dengerin. Ini sudah ditonton 2,6 juta orang. Dengar. Ini ketika ditanggapin nih, ini yang terjadi. Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami sudah punya bukti banyak. Nah, tinggal jatuhkan LG aja, dia nggak tangkap. Ingat ini ya, untuk STP. Ya. Dia kan pasti ada alasannya, Bang. Kenapa dia seperti itu? Karena Cyber Polda sering kelek dia. Dia kan ada alasannya, Bang. Kalau Anda tidak salah bisa Anda bukti. Itu. Dia ditanggapin Cyber Polda. Anda kemana-mana nih, Bang? Saya kembali ke Diskusi lari Polda. Heran saya. Kenapa sih kalian ini senangnya ngutip kitab orang? Kementerian Agama ngutip kitab orang. Ditanggepin Polda. Anda tadi mengutip kitab kami itu tentang apa tadi itu? Justru Anda itu yang mengutip kitab kami tidak pernah ngutip kitabmu, Abdul. Jangan mengolok-olok Tuhan orang lain. Mengolok-oloknya di mana coba? Anda mengakui nggak tadi bahwa Tuhan Anda itu menipu? Ya, menipu konteksnya apa dulu? Oke, coba kafir, buat Bang? pengakuan sekarang. Saya Islam. Anda framing ini, Anda mulai. Saya kembali ke bahasa saya, Bang, tentang siapa. Udah turun. Kerjanya coba mumat aja. Pening saya teman-teman, pening. Udah habis bodrek nih Paramek, udah habis. Percakapan dalam video tadi sebenarnya memperlihatkan satu pola yang sangat umum dalam perdebatan lintas agama. Seseorang datang dengan membawa tuduhan teologis, tetapi tidak siap dengan kerangka argumentasi yang jelas. Pertanyaan awal sebenarnya cukup sederhana. Ayat 2 Yohanes 1 ayat 7 berbicara tentang orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Dalam sejarah kekristenan, ini merujuk pada ajaran tertentu yang menolak kemanusiaan Yesus, yang dalam kajian teologi dikenal berkaitan dengan pengaruh Gnostisism. Disinilah Edis mencoba mengarahkan diskusi kembali ke konteks teologisnya. Ia menjelaskan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan paham yang melihat Yesus hanya sebagai penampakan atau sejenis makhluk ilahi yang tidak benar-benar menjadi manusia. Tetapi, alih-alih menanggapi penjelasan tersebut secara substansial, lawan debat justru melompat ke isu lain, Paulus, Helenisme, bahkan menuduh bahwa kekristenan mengikuti filsafat Yunani. Pola seperti ini sebenarnya menunjukkan satu hal. Argumen yang tidak siap seringkali berusaha menyelamatkan diri dengan mengganti topik.
Bagian paling menarik dari diskusi ini muncul ketika pembahasan beralih kepada keyakinan Islam tentang penyaliban Yesus. Dalam tradisi Islam, merujuk pada ayat dalam Quran, diyakini bahwa Isa tidak disalibkan, melainkan diserupakan kepada orang lain. Namun, ketika konsep ini diuji secara logis oleh Edis, muncul sejumlah pertanyaan mendasar yang sulit dijawab secara konsisten. Jika seseorang diserupakan dengan Isa, siapa sebenarnya orang yang disalibkan? Kapan proses penyerupaan itu terjadi? Dan mengapa orang yang tidak bersalah harus menanggung hukuman tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dengan penjelasan tekstual dari Quran, melainkan dengan spekulasi yang justru berasal dari tradisi luar kitab tersebut. Seperti menyebut nama Yudas Iskariot, disinilah kritik Edis menjadi tajam. Jika nama Yudas tidak pernah disebut dalam Quran, mengapa ia dijadikan penjelasan? Ketika lawan debat akhirnya mengakui bahwa penjelasan tersebut berasal dari tafsir atau sumber lain, terlihat jelas bahwa argumen yang diajukan tidak berdiri langsung di atas kitab sucinya sendiri. Ketika argumen berhenti, emosi mulai bekerja. Satu ciri klasik dalam banyak perdebatan agama adalah ketika argumen mulai kehabisan dasar, diskusi berubah menjadi emosional. Topik tiba-tiba melebar, dari tafsir kitab suci ke tuduhan menista agama, bahkan ancaman pelaporan ke polisi. Fenomena ini justru memperkuat kritik yang disampaikan Edis, bahwa sebagian orang ingin berdebat, tetapi tidak siap menghadapi konsekuensi intelektual dari diskusi terbuka. Padahal, dalam tradisi diskursus keagamaan yang sehat, kritik terhadap teks atau tafsir harusnya dijawab dengan argumen, bukan dengan tekanan sosial atau hukum. Percakapan ini pada akhirnya memperlihatkan dua pendekatan yang sangat berbeda terhadap debat agama. Di satu sisi, ada pendekatan yang berusaha menguji sebuah keyakinan melalui logika, konsistensi teks, dan sumber rujukan. Di sisi lain, ada pendekatan yang lebih bersifat reaktif, mengajukan tuduhan, lalu kesulitan mempertahankan argumen ketika diuji. Narasi yang disampaikan Edis TV sebenarnya ingin menunjukkan satu hal sederhana. Dalam diskusi teologis, yang diuji bukan hanya iman seseorang, tetapi juga konsistensi berpikirnya. Sebagai penutup, perdebatan agama tidak pernah hanya soal siapa yang paling keras berbicara. Ia adalah soal siapa yang mampu mempertanggungjawabkan keyakinannya secara rasional. Diskusi ini memperlihatkan satu pelajaran penting. Keyakinan yang kuat tidak takut diuji. Jika sebuah ajaran benar, ia akan mampu berdiri di atas teksnya sendiri, menjawab pertanyaan dengan jernih, dan tidak perlu berlindung di balik emosi atau ancaman. Dan mungkin, disitulah letak inti dari semua perdebatan ini. Bukan sekedar membela agama, tetapi berani membiarkan kebenaran diuji di ruang terang. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.